Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang karakteristik insinyur profesional. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya Fahmi Fatur Rahman dan teman saya Alif Lutfi Mubarak, dan yang satunya lagi ada Murodi. Presentasi yang pertama akan dilakukan oleh Murodi. Untuk Murodi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesi seorang sarjana teknik sipil atau insinyur sipil dalam suatu proyek mempunyai dampak yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Seorang sarjana teknik sipil dituntut suatu keahlian profesional serta dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghasilkan mutu produk yang berkualitas dan melayani kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur. Insinyur adalah profesi di mana pengetahuan matematika dan sains diperlukan secara berhati-hati dan penuh pertimbangan. Insinyur harus bekerja dengan hati-hati karena karyanya biasanya terpampang jelas. Insinyur harus memiliki rasa tanggung jawab dan pelayanan terhadap masyarakat. Tugas seorang insinyur adalah mendesain dan merealisasikan sebuah konstruksi seaman mungkin dengan meminimalisir resiko sehingga menghasilkan struktur konstruksi yang lebih kuat dan awet, dan dampak pada biaya konstruksi yang lebih mahal. Konstruksi yang dibangun harus memenuhi standar spesifikasi yang ditentukan oleh hasilnya, harus selalu diuji untuk memastikan telah memenuhi spesifikasi dan aman digunakan sehingga risiko akibat cacat ataupun kegagalan konstruksi dapat diminimalisir. Profesional sangat erat kaitannya dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesional adalah seorang yang benar-benar ahli di bidangnya dan mengandalkan keahliannya tersebut sebagai mata pencahariannya. Seorang profesional harus mampu menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, mampu melakukan kreativitas dan inovasi atas bidang yang digelutinya, serta harus selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika integrasi profesi. Profesi insinyur teknik sipil adalah suatu pekerjaan keteknik sipilan yang dalam pelaksanaannya dituntut keahlian untuk melayani kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Insinyur profesional. Seorang insinyur yang memiliki jiwa profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja yang profesional. Kualitas profesionalisme seorang insinyur didukung oleh ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah mempunyai keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Yang kedua adalah mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi, cepat dan tepat, serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. Yang ketiga, punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. 4. Punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi
serta terbuka, menyimak dan menghargai pendapat orang lain. Namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Memahami permasalahan. Ketika menghadapi suatu permasalahan, seorang insinyur harus mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan intuisinya, etika profesi dapat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan otonomi etika para insinyur. Seorang insinyur perlu berpikir kreatif dan inovatif ketika dihadapkan suatu permasalahan, serta harus mampu beradaptasi situasi dan kondisi yang berubah. Pengambilan keputusan. Yang pertama yang perlu diperhatikan seorang insinyur profesional dalam mengambil keputusan adalah yang pertama menghindari menentukan batasan sempit terhadap persoalan yang ada. Jadi seorang insinyur profesional harus berpikir luas, berpikir ke depan untuk menghadapi suatu permasalahan. Selanjutnya, cari perspektif lain terhadap persoalan tersebut. Selanjutnya, terbuka terhadap variasi strategi penyelesaian masalah. Jadi seorang insinyur harus terbuka menerima kritik dan saran dari rekan-rekan kerjanya demi menyelesaikan suatu permasalahan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya sesi tanya jawab dipersilakan.